Apa kalian telat? Kenapa lama dari nantinya? Soalnya di sana banyak orang nanti jadi. Ya seharusnya kamu bisa mengelola waktu dengan baik. Kalau kamu begini terus, nanti keganggu teman-teman kamu, keganggu kurang efektif belajar. Jangan diulangi lagi ya. Ya. Silakan dulu. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Ketua kelas, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Hadir semua ya, bagus. Ya, seperti biasa sebelum kita belajar, Bapak meminta kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, pada materi kita hari ini kita akan belajar tentang ketenaga kerjaan. Mungkin kalian sudah sering mendengar apa itu ketenaga kerjaan, apa itu tenaga kerja. Mungkin pernah membaca atau pernah mendengar apa itu ketenaga kerjaan. Mungkin sebelum Bapak menjelaskan materi ketenaga kerjaan, Bapak ingin mengajukan pertanyaan, kenapa kita itu harus bekerja? Apakah ada yang bisa membantu menjawab? Bisa Pak, Ya, Abu. karena bekerja dapat memenuhi kebutuhan hidup, memperoleh penghasilan, meningkatkan kesejahteraan, dan membantu perekonomian keluarga maupun negara. Ya, jawaban yang sangat bagus. Boleh dikasih tepuk tangan. Dan yang selanjutnya, mengapa kebiasaan rata-rata anak lulusan SMK atau SMA itu susah untuk mendapatkan pekerjaan? Apakah ada yang bisa menjawab? Kenapa? Ya, siapa? Karena lapangan pekerjaan terbatas, kurangnya keterampilan atau pengalaman kerja, serta adanya persaingan yang tinggi dalam mencari pekerjaan. Ya, jawabannya sangat tepat sekali. Oke, Bapak akan lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu mempelajari tentang ketenaga kerjaan. Mungkin tujuan pembelajaran kita hari ini ya, kita semua diharapkan mampu untuk memahami dan mempraktikkan tentang ketenaga kerjaan dan tenaga kerja. Mungkin yang dimaksud ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu. Jangan biasakan kalau ada yang sedang menjelaskan, kalian harus mendengarkan dengan baik ya. Ya, Bapak lanjutkan. Ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja. Jadi segala sesuatu yang mungkin berkaitan dengan tenaga kerja, itulah yang disebut dengan ketenaga kerjaan. Mungkin kita sebagai pelajar, kita sekarang masih dalam tahap belajar, belum masuk pada tahap bekerja. Mungkin yang sudah seharusnya bekerja itu orang tua kita, tapi kita harus mempersiapkannya dari sekarang, yaitu melalui belajar. Karena mungkin suatu hari nanti kita akan berkeluarga, mempunyai anak, mempunyai istri yang harus dinafkahi melalui bekerja. Oleh karena itu mungkin harus disiapkan dari sekarang. Nah, karakteristik ketenaga kerjaan itu ada 3, yaitu yaitu sebelum, saat, dan sesudah. Yang sebelum misalkan Adit setelah lulus sekolah misalkan mencari pekerjaan, nah itu disebut sebelum bekerja. Dan ada saat bekerja, misalkan setelah Adit mencari pekerjaan lalu mendapat pekerjaan, nah itu disebut saat bekerja. Dan ada sesudah bekerja, misalkan Adit sudah tua, mungkin dia sudah berhenti bekerja, maka itu disebut sesudah bekerja. Nah,
Nah itu kategori atau karakteristik ketenaga kerjaan. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya. Ya, kalau tidak Bapak lanjutkan pada materi selanjutnya. Dan boleh itu orang itu. Oh iya. Sini. Ya baik, pada materi selanjutnya itu tentang tenaga kerja. Jangan dibiasakan ngobrol kalau ada yang sedang menjelaskan. Ya Bapak lanjutkan. Tenaga kerja adalah penduduk atau individual atau seseorang yang mampu menghasilkan barang atau jasa, yang disebut tenaga kerja. Nah, antara ketenaga kerjaan dan tenaga kerja itu memiliki perbedaan. Nah, sebelum Bapak lanjutkan, apakah ada yang bisa membantu Bapak untuk menjawab apa perbedaan tenaga kerja dan ketenaga kerjaan? Saya Pak. Ya, Ina ya. Kalau ketenaga kerjaan lebih luas mencakup sistem pekerjaan, pengangguran, upah, pelatihan, hubungan kerja, dan lain-lain. Kalau tenaga kerja lebih sempit, hanya menunjuk pada orang yang bekerja atau siap bekerja. Ya, jawaban yang baik sekali. Boleh kasih tepuk tangan. Nah, oleh karena itu kita harus mempersiapkan dari sekarang, karena kita sebagai pelajar mungkin kita nanti akan jadi pekerja atau pegawai. Karena tenaga kerja itu ada 3 sama. Ada pekerja yang terdidik, ada pekerja yang terlatih, dan ada pekerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Misalkan contoh tenaga kerja yang terdidik itu harus melalui pendidikannya, itu seperti kita sekarang melalui sekolah dulu, SMP, SMA, kuliah, dan tahap selanjutnya misalkan kita ingin menjadi dokter atau menjadi tentara, menjadi polisi. Nah, itu harus dilatih dulu, masuk pendidikan. Misalkan dokter masuk pendidikan kedokteran, misalkan polisi masuk pendidikan kepolisian, misalkan. Nah, oleh karena itu kita harus mempersiapkan dari sekarang. Nah, contohnya tenaga kerja yang terdidik yaitu seperti dokter, polisi, tentara, karena itu melalui pendidikan. Dan ada tenaga kerja yang terlatih, yaitu memerlukan keahlian khusus seperti supir atau pilot atau penjahit. Itu memerlukan keahlian khusus, tidak melalui pendidikan tapi latihan-latihan. Biasanya pemerintah mengadakan pelatihan-pelatihan menjahit atau supir atau pilot atau dan yang lain-lain. Dan yang terakhir mungkin tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik, yaitu seperti buruh angkut atau BCA, bangunan can beres atau bangunan, yaitu tidak terdidik dan tidak terlatih. Ya mungkin di antara kita semua ada orang tua kita yang bekerja sebagai buruh angkut atau bangunan, mungkin ya karena kurangnya pendidikan. Nah, oleh karena itu kita semua yang lagi belajar sekarang harus sungguh-sungguh untuk masa depan yang lebih baik. Mungkin bisa dipahami? Bisa. Nah, pada materi kita hari ini, pada pembelajaran kita hari ini, kita akan berdiskusi, akan membagi kelompok. Bapak ingin membagi 3 kelompok. Yang laki-laki menjadi 1 kelompok, yang ini kelompok 2, dan yang ini menjadi kelompok 3. Dan materi yang akan dibahas yaitu mengenai pengangguran yang terjadi di sekitar lingkungan kita. Nanti Bapak kasih kertas kosong
untuk berdiskusi, kalian tulis, dan nanti setelah beres setiap kelompok harus mempresentasikannya satu kelompok satu orang oleh ketua. Nah, untuk pembagian tugasnya, untuk kelompok 1 menjelaskan tentang jenis pekerjaan di lingkungan sekitar, dan untuk kelompok 2 menjelaskan pengangguran di lingkungan sekitar, dan untuk kelompok 3 menjelaskan cara mengatasi pengangguran di lingkungan sekitar. Apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan? Ya, karena waktunya sudah habis, mungkin kita mulai presentasi dari kelompok 1 dulu. Ya, silakan untuk kelompok 1 boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan jenis pekerjaan di lingkungan sekitar. Setiap masyarakat memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di lingkungan sekitar kita terhadap berbagai jenis pekerjaan seperti pedagang, petani, buruh kaya. Ya, sekarang untuk kelompok 2 boleh maju ke depan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengangguran di lingkungan sekitar. Pengangguran adalah keadaan seseorang yang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran masih menjadi masalah yang sering ditemukan di lingkungan masyarakat. Sekarang untuk kelompok 3 boleh maju ke depan untuk mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang upaya mengatasi pengangguran di lingkungan sekitar. Pengangguran dapat dikurangi dengan berbagai cara. Salah satunya adalah menciptakan peluang usaha baru di lingkungan sekitar. Ya, kita lanjutkan, jawabannya sudah cukup baik. Untuk kelompok 1 baik, kelompok 2 juga baik, dan kelompok 3 juga baik menurut Bapak. Ya, sebelum Bapak tutup, mungkin ada yang bisa membantu untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Bapak, Ya, Aziz. kesimpulannya adalah kita semua harus giat belajar karena mungkin kita akan bekerja. Oleh karena itu kita harus mempersiapkannya dari sekarang. Ya, baik. Jawabannya mungkin sangat baik. Dan Bapak ingin memberi tugas untuk minggu depan. Tugasnya individual, yaitu coba kalian analisis seberapa banyak pengangguran yang terjadi di sekitar lingkungan kita. Mungkin itu tugasnya, ada yang ditanyakan? Ya, Bapak tutup saja pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.